Assalamualaikum, selamat datang saya ucapkan kepada pendengar yang baru bergabung di siaran perdana Kisah Tengah Malam bersama dengan saya Inoksu, ada Remy sebagai operator lagu dan juga Gia, produser kami yang nyentrik. Kami akan menemani hingga 1,5 jam ke depan dengan kisah-kisah dari pendengar semua. Kami sudah menerima banyak pesan dari pendengar semua melalui nomor WhatsApp yang sudah diumumkan sebelumnya di program-program lain Radio Rebel Bandung. Dan untuk siaran perdana kali ini, saya sudah memilih satu orang pendengar yang akan menjadi narasumber dan berbagi kisah hidupnya bersama kita semua. Buat pendengar lain yang juga ingin membagikan kisah hidupnya, dipersilahkan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp 0812 109 69 dengan format nama, spasi, lokasi tempat tinggal, spasi, nomor telepon yang aktif. Setelah satu lagu berikut ini, saya akan menghubungi narasumber dan berbincang mengenai kisah hidupnya. Selamat mendengarkan River Flows in You dari Yeruma dan pastikan jangan kemana-mana. Aku mematikan mic setelah melihat Remy mengancungkan jempolnya. Terlihat di monitor, volume yang memperdengarkan alunan musik pada para pendengar radio perlahan naik. Cepet telepon si narasumber, suruh standby di saluran telepon, perintah Gia. Bisa nggak kalau manggil nama itu yang lengkap? Kedengarannya agak gimana gitu, protesku. Rewel banget sih. Inoksu mah kepanjangan, sudah paling benar. Aku menggeleng pelan dan mulai menelpon salah satu pendengar Radio Rebel yang sudah mengirimkan pesan berformat untuk berbagi kisah di siaran radio tengah malam. Program ini perdana mengudara dengan kami bertiga sebagai penggeraknya. Gak diangkat-angkat, ucapku dengan masih mencoba. Waduh, gimana dong? Cerita lain ada yang ready nggak? Gia bersuara. Ada, jawabku pendek. Yaudah, coba terus hubungi si narasumber itu sampai lagu beres. Kalau masih belum nyambung juga, telepon pendengar yang lain dan langsung konfirmasi kalau kisah mereka bakal mengudara malam ini. Siap, bos. Aku kembali menghubungi narasumber atas nama Kenanga dan menunggu selama beberapa saat. Melihat ekspresiku, Gia mengerutkan dahinya. Gak diangkat juga. Apa udah tidur ya? Telepon yang lain deh, bentar lagi lagu beres. Dalam diam, aku mulai mencari nomor kontak salah satu pendengar dan hampir menekan nomornya untuk dihubungi ketika terlihat kedipan pada layar tanda ada panggilan masuk. Narasumber masuk nih. Aku berkata sembari menoleh kepada Gia dan Remy. Good, siap-siap Geh, perintah Gia. Aku langsung mengangkat sambungan untuk memastikan jika penelpon itu adalah Kenanga. Setelah perkenalan dan pengarahan singkat, aku meminta gadis itu menunggu dan tetap pada saluran telepon. Satu alunan manis dari Yeruma untuk menemani para pendengar semua di malam yang gerimis ini ya. And it's showtime. Narasumber kita sudah bergabung dan siap untuk menceritakan kisahnya. Remy memutar sebuah musik instrumen dengan suara kecil sebagai latar belakang. Halo, dengan siapa ini? Silahkan perkenalkan diri, sapaku pada Kenanga. Saya Kenanga, dari pojokan kamar. Teh Kenanga lagi ngapain di pojokan kamar? Tanyaku iseng. Lagi ngeliatin anak saya tidur, Teh Inoksu. Oh, oke. Silahkan, Teh Kenanga, mau nyeritain apa nih? Aku mempersilahkan narasumber untuk mulai. Saya dijodohkan orang tua. Kelas 2, sekolah menengah atas. Pada waktu itu terpaksa saya harus berhenti sekolah dan menikah. Awalnya saya pikir itu bukan hal yang aneh. Di kampung saya banyak anak-anak perempuan meninggalkan bangku sekolah dan lebih memilih untuk menikah di usia muda. Saya pun akhirnya setuju dengan kemauan orang tua saya. Urusan cinta belakangan. Yang penting saya dianggap anak berbakti karena menurut pada orang tua. Setahun pernikahan semua berjalan biasa aja. Walaupun awal menikah saya nggak punya perasaan apa-apa. Lambat laun karena tinggal seatap, rasa sayang akhirnya muncul juga. Kami hidup tenang dan bahagia. Suami bekerja, saya juga bekerja walaupun hanya menjadi seorang buruh pabrik. Beda pendapat mulai saya rasakan saat memasuki tahun pernikahan kedua.
Ditambah lagi ayah mertua saya meninggal dunia dan menyebabkan ibu mertua saya ikut tinggal bersama kami di sebuah kontrakan kecil dekat pabrik tempat suami saya bekerja. Jadinya tinggal sama mertua? Iya teh, mertua saya baik kok, nggak seperti mertua yang kebanyakan jadi sosok menakutkan buat menantu. Alhamdulillah, ucapku pelan. Tapi yang namanya rumah tangga ujiannya dari semua arah. Ekonomi baik, mertua baik, malah suaminya yang mulai ringan tangan tepat ketika saya dinyatakan mengandung oleh bidan. Kondisi saya yang lemah membuat saya harus berhenti bekerja, teh. Dan ternyata itu berdampak pada perekonomian kami. Cicilan yang tadinya terbayar jadi keteteran karena sumber penghasilan hanya dari suami saya. Ekonomi yang turun nyatanya membuat suami saya habis kesabaran. Dia jadi gampang main tangan dan memaki saya jika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Mertua teteh gimana? Aku bertanya penasaran. Mertua saya sangat-sangat melindungi saya, teh. Beliau yang sering menerima sasaran pukulan yang diarahkan kepada saya. Nggak jarang juga mertua berkali-kali menasehati anaknya. Tapi sadarnya cuma beberapa hari aja. Setelahnya kebiasaannya berulang. Dan puncaknya beberapa minggu kemarin setelah saya melahirkan. Kenapa teh? Teteh kena pukul lagi? Kenapa nggak dilaporkan ke yang berwajib? Aku menahan sekuat tenaga agar suaraku tetap datar. Sudah terlambat teh. Saya memang berniat seperti itu dan kembali ke kampung dengan bayi saya. Mertua juga sudah mengizinkan saya kalau mau pisah dengan anaknya. Beliau merasa gagal menjadi seorang ibu karena perlakuan anak laki-lakinya tersebut pada saya. Astagfirullah. Terus gimana teh? Dari sudut mataku, aku melihat wajah Remy dan juga Gia yang memakai headphone menjadi geram. Keduanya ikut mendengarkan siaran ini. Beliau berteriak minta tolong, tapi terlambat. Saya sudah kehilangan kesadaran. Hening tercipta beberapa saat, hingga terdengar suara tangisan bayi di ujung sambungan. Tidak lama kemudian, sambungan terputus. Aku dengan cepat menghubungi kembali nomor Kenanga selama beberapa saat. Namun, panggilan selalu terputus sebelum nada sambung terdengar. Sayang sekali pendengar, panggilan dengan Kenanga terputus. Sempat kita dengar barusan ya kalau bayinya nangis. Mungkin Teh Kenanga sibuk menenangkan bayinya. Aku terdiam sesaat sebelum melanjutkan. Cukup miris jika mendengar di tahun 2022 ini masih ada perempuan yang menerima perlakuan tidak menyenangkan dari suaminya. Pendengar mungkin bertanya-tanya, kenapa narasumber tidak memilih berpisah saja? Yang bisa saya bilang, jawabannya hanya narasumber yang tahu. Kondisi seseorang berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk pendengar yang lain, mungkin berpisah merupakan jalan keluar paling cepat. Tapi, belum tentu dengan segelintir perempuan di luar sana. Alasan mereka bertahan, seperti yang sudah saya bilang, hanya mereka sendiri yang tahu. Tanpa terasa, sudah hampir 1,5 jam saya menemani pendengar semua di tengah malam ini. Untuk pendengar yang mau menceritakan kisah hidupnya di sini, saya persilahkan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp kami dengan format yang sudah dijelaskan. Sebagai penutup, satu lagu lawas dari Spice Girls semoga bisa menjadi penghantar tidur pendengar semua. Sampai ketemu hari Rabu di jam 11 malam. Saya Inoksu pamit, stay tune 12,08 FM Radio Rebel Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mematikan mic dan meletakkan headphone setelah terdengar alunan lagu yang diputar oleh Remy. Alhamdulillah, beres Mudah-mudahan banyak yang suka ya, Besti. Amin, jawabku dan Remy yang mengerutkan kening dan menunjuk ke arah monitor. Ada telepon masuk tuh, ucapnya pelan. Dari Kenanga kali, angkat aja ya. Aku kembali duduk di meja siaran dan menyalakan mesin penerima sambungan. Halo? Tidak ada jawaban dari ujung sana. Kenanga? Tadi teleponnya keputus ya? Bayi kamu bangun? Tanyaku. Halo? Suara pria di ujung sambungan membuatku mengerutkan kening, sedangkan Remy dan Gia serempak mendekat. Iya? Maaf, dengan siapa saya bicara? Tanyaku lagi. Kembali hening selama beberapa saat sebelum pria itu melanjutkan. Maaf sebelumnya, tadi saya lihat ada panggilan masuk di ponsel anak saya, dan saat saya melihat panggilan keluar, nomor ini juga sudah ada dalam daftar. Oh, iya Pak. Tadi Kenanga menjadi narasumber di siaran radio yang saya bawakan.
Kenanga. Betul, Pak. Kenanga beberapa saat lalu menelpon kami di studio dan menjadi narasumber untuk berbagi kisah hidup. Gak mungkin. Kenapa, Pak? Aku bertanya dan melemparkan pandang pada Remi dan Gia. Terdengar isakan kecil di latar belakang sana. Gak mungkin, Neng. Kenanga sudah meninggal 7 hari yang lalu. Ia meninggal karena penganiayaan yang dilakukan suaminya sendiri. Habis Isya tadi, kami di sini baru saja selesai mengadakan pengajian untuk Kenanga. Dek. Tanpa sadar, aku serta Remi dan Gia membelalakan mata. Bapak serius? Aku tanya lirih untuk memastikan. Punggungku sepenuhnya dingin dan lututku gemetaran tanpa bisa kutahan. Serius, Neng, Kenanga sudah meninggal. Makanya Bapak tadi heran waktu melihat ponselnya menyala tepat di dekat bayinya tidur. Bulu kuduku meremang dan kepalaku terasa menjadi berat. Kalau begitu terima kasih atas infonya ya, Pak. Mohon maaf, teleponnya saya tutup. Dengan sekuat tenaga aku berusaha tenang saat berkata hal tersebut. Tidak lama, sambungan pun terputus. Aku menatap Gia dan Remi selama beberapa saat. Seolah dikomando, kami bertiga serentak mengambil tas masing-masing dan berlari keluar dari dalam studio.